Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah nabawiyah kita akan kita lanjutkan. Yang pekan lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Juga peristiwa-peristiwa yang ada setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, yaitu peristiwa pembangunan Masjidil Haram serta kisah peletakan Hajar Aswad. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang awal mula turunnya wahyu sekaligus sebagai tanda pengangkatan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira 3 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul memiliki kebiasaan untuk melakukan uzlah, ya, uzlah. Kalau Nabi Ibrahim itu tahannus, nah, gitu ya. Ini uzlah. Uzlah itu merenung di satu tempat dalam keadaan kesendirian. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat untuk beruzlah itu di Gua Hira. Ya. Gua Hira itu gua yang sesungguhnya tidak terlalu jauh dari Mekah, ya. Mungkin kisaran berapa? 4 sampai 8 kilo mungkin, ya, apa 3 sampai 5 kilo lah, saya tidak bisa mengukur, ya, tetapi tempat yang tidak terlalu jauh sesungguhnya, artinya tidak memakan waktu berhari-hari ketika melakukan perjalanan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap bulan Ramadan, ya, di 3 tahun sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu itu selalu mengajak keluarganya untuk uzlah selama bulan Ramadan penuh. Ya. Kenapa Rasulullah pilih bulan Ramadan, kan begitu, ya? Betapapun tidak ada wahyu pada saat itu karena Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi hadirin, bulan Ramadan itu bulan yang kondisi cuacanya dalam keadaan yang sangat panas, terik. Orang-orang Arab kalau di musim panas itu sesungguhnya termasuk yang malas untuk keluar rumah. Ya, mahasiswa Indonesia itu kalau ada di Arab, ya, apakah di Saudi, di Mesir, di Maroko, begitu, ya. Itu kalau di musim panas mereka sangat malas sekali untuk keluar rumah, keluar flat, karena ya tidak kuat, begitu, ya. Tidak kuat dengan panasnya itu. Kalau di Eropa, di Amerika musim panas itu liburan, itu, ya. Ya. Kuliahnya itu libur, kan gitu. Nah, hadirin, pada musim panas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisinya dengan beruzlah, memilih tempat di Gua Hira. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira pada saat itu? Rasulullah hanya merenung terkait dengan kehidupan, ya, karena peradaban yang ada di tengah-tengah kehidupannya itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ya, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kalau tidak sesuai dengan hati nuraninya, sesungguhnya kehidupan ini untuk apa? Ya,
Karena Rasulullah sendiri belum mengenal Allah kan pada saat itu kan gitu ya. Walaupun tanda-tanda kenabiannya sudah ada begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 tahun berlalu, tahun keempat barulah kemudian wahyu itu turun yang pertama kali. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beruzlah, tiba-tiba datang malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mendekap, beliau mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah selalu mengatakan ma ana biqari. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma ana biqari, maka Jibril semakin menguatkan dekapannya. Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengatakan lagi, ma ana biqari. Semakin kuatlah Jibril kemudian mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa inilah akhir dari kehidupannya. Ya, bahasanya kayak mau mati lah begitu ya. Rasulullah sebagai manusia saja merasakan kayak mau mati kan gitu ya. Nah, sebagai manusia tentunya Rasulullah mencari cara bagaimana melepaskan diri dari dekapan Jibril yang begitu kuat. Maka ketika Jibril mengatakan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad tidak mengatakan ma ana biqari, tapi Nabi Muhammad langsung menirukan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lantas Muhammad mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Seiring Nabi Muhammad mengikuti bacaan Jibril, maka pada saat itu pula dekapannya semakin melonggar. Sampai dengan ayat yang kelima. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu lepas dekapannya, malaikat Jibril pergi lagi. Tidak mengatakan apa-apa. Jibril tidak mengatakan Muhammad, kowe saiki wis jadi nabi, enggak ada kata-kata begitu, apalagi pakai bahasa Jawa, enggak gitu ya. Ya. Jibril tidak mengatakan apa-apa. Nah, karena Jibril tidak mengatakan apa-apa, Nabi Muhammad pun bingung sesungguhnya apa yang terjadi kepada dirinya. Apakah ini dalam mimpi atau di alam nyata? Makanya Nabi Muhammad kemudian memegang-megang tubuhnya sedang tidak dalam keadaan mimpi. Lantas Nabi Muhammad turun dari Gua Hira. Ya. Ketika turun dari Gua Hira itulah kemudian Nabi Muhammad SAW minta diselimuti kepada Khadijah. Khadijah itu sedang di tenda. Jadi kalau Nabi Muhammad naik ke guanya, nah keluarganya Khadijah dan para pembantunya, anak-anaknya itu pasang tenda di di lerengnya, di lembahnya lah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu waktu umroh wisata ke Gua Hira ya, bisa membayangkan lah gitu, walaupun sekarang di bawahnya jalan kan gitu ya. Mungkin jalan-jalan itu yang dipakai oleh Khadijah untuk memasang tenda begitu. Di tenda itu kemudian Nabi Muhammad SAW meminta untuk diselimutin. Khadijah melihat bahwa ada sesuatu yang lain yang nampak pada wajah suaminya, kan begitu. Lantas Khadijah bertanya kepada Muhammad, ada apa gerangan yang terjadi wahai suamiku? Kemudian Nabi Muhammad bercerita, semalam saat aku berada di Gua Hira, tiba-tiba datang makhluk yang menyerupai manusia. Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwa itu Jibril karena belum tahu ya.
menyerupai manusia besar mendekapku dan aku merasa hampir mati. Dia baru melepaskanku pada saat aku mengikuti bacaan dia yang disampaikan kepadaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Khadijah pun tidak bisa berkata apa-apa karena tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Baru setelah mereka pulang, ya, Khadijah berkunjung ke tempat pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Dibedakan ya, ada Suraqah dan ada Waraqah. Kalau Suraqah itu nanti kisahnya adalah salah satu algojo di suku Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad pada saat perjalanan hijrah ke Yatsrib. Itu nanti ada kisahnya. Ini namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang ahli agama. Dulu disebutnya dengan pendeta, rohib. Ya, itu Waraqah bin Naufal. Khadijah bercerita kepada pamannya Waraqah bin Naufal itu. Setelah selesai cerita sebagaimana yang Khadijah dapatkan dari Muhammad, Waraqah bin Naufal mengatakan begini, wahai keponakanku, seandainya apa yang suamimu terima tuntas dan aku masih hidup, maka aku akan menjadi pendukung utama suamimu. Karena sejatinya yang terjadi kepada suamimu itu adalah turunnya wahyu sekaligus sebagai tanda bahwa suamimu diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir sebagaimana yang aku fahami dalam kitab suci. Jadi beliau pendeta, seorang ahli kitab suci yang mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Kisahnya kan sudah kemarin ya, kan gitu ya. Jagalah suamimu, dia akan menjadi seorang orang besar, ya. Akan menjadi orang yang besar dan akan membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Khadijah lantas pulang menceritakan apa yang disampaikan oleh pamannya Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad pada saat itu sudah mulai tenang, tetapi karena wahyu itu tidak turun lagi gitu ya, kan bingung tuh. Kalau paman Khadijah mengatakan aku diangkat menjadi nabi dan rasul, kok kayak tidak ada apa-apa lagi kan gitu ya. Ya namanya manusia kan gitu ya, bingung kira-kira begitu. Nah, disitulah para ulama kemudian berbeda pendapat. Wahyu yang kedua, ketiga, keempat turun itu kapan begitu? Dan jedanya, selisihnya berapa hari antara wahyu yang pertama turun dengan wahyu-wahyu berikutnya? Ada sampai mengatakan 3 tahun, tetapi ini tidak disepakati. Suyuti yang mengatakan, Imam As-Suyuti ya, bukan Suyuti orang penjual bakso. Jadi Imam As-Suyuti itu mengatakan sampai dengan 3 tahun. Tapi hampir seluruh ulama hampir rata-rata berpendapat sekitar 3 hari dari wahyu pertama turun. Kemudian turun wahyu yang kedua. Nah, wahyu yang kedua turun pun para ulama berbeda pendapat. Surat apa itu? Ada yang menyatakan surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kenapa kok Nun? Karena substansi isinya mirip dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau surat Al-Qalam dulu yang turun itu seakan tidak nyambung dengan kisah ya perjalanan penerimaan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kegamangan, sementara surat Al-Qalam itu belum menjelaskan, ya, belum menjelaskan. Maka para ulama menyatakan yang kedua itu bukan Al-Qalam, tapi yang kedua itu adalah surat Al-Muzammil. Maka ketika Nabi kemudian merasa resah berselimut, ya, turunlah wahyu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, katanya begitu. Nah, Nabi Muhammad disuruh untuk melepaskan selimutnya. Ya, para ulama sepakat, walaupun ada yang berpendapat berbeda, sepakat bahwa selimut di situ adalah selimut lahiriah. Artinya memang Nabi Muhammad merasakan resah, berada dalam kegamangan. Nabi Muhammad selalu menggunakan selimut dalam tidurnya. Ya, itu kemudian turun wahyu, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit. Ini ayat yang pertama kali memerintahkan sholat. Bukan sholat 5 waktu ya, bukan sholat 5 waktu, sholat tahajud. Ya, jadi perintah sholat pertama kali itu bukan sholat 5 waktu, tapi sholat malam. Memang kemudian menjadi pertanyaan, kalau ini turun kedua setelah surat Al-Alaq, bagaimana cara Nabi Muhammad melakukan sholat? Kapan Nabi Muhammad mendapatkan pengajaran sholat dari malaikat Jibril? Ini muncul sekian banyak pertanyaan. Tetapi diduga kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melakukan sholat. Ya, pada saat itulah sesungguhnya Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril bagaimana cara melakukan sholat. Dan para ulama lebih cenderung berpendapat bahwa sholat yang diajarkan kepada Rasulullah itu sama dengan sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dalam doanya, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang suka menegakkan sholat, juga anak turunku, kan begitu. Nah, pertanyaannya sholat Nabi Ibrahim gimana, kan begitu? Kok di situ ada kata-kata sholat? Nah, dugaannya sholatnya Nabi Muhammad itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, karena gurunya satu, ya, istilahnya gurunya satu, artinya sama-sama yang mengajarinya malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum cerita berlanjut, ya, saya ingin mengajak hadirin untuk coba merenung ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh malaikat Jibril dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Rasulullah itu seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis, tetapi Rasulullah bisa menirukan dengan cepat apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Itu menunjukkan kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan, oh gampang, masalahnya kita sudah pernah hafal. Ya, coba orang kagak bisa ngaji, ya, disuruh menghafal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bisa memakan waktu yang tidak sedikit. Ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cepat
bisa mengikuti karena berharap bahwa dirinya lepas dari dekapan yang sangat kuat. Kan itu sesungguhnya. Ya. Jadi usaha kerasnya bagaimana supaya saya bisa terlepas dari dekapan itu, kan gitu. Maka Rasulullah menirukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sifat Nabi yang sangat terkenal adalah Bapak Ibu, ada 4 sifat Nabi ya. Apa? 1, Siddiq, Fatonah, Amanah, Tabligh. Nah, Fatonah ini kan cerdas artinya. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi muncul firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari kecuali sedikit. Sedikitnya itu berapa? Qalilanya itu berapa sih sedikitnya? Dijelaskan pada ayat itu, nisfahu, separohnya, separoh malam. Kalau malam itu dimulai dari jam 6 sampai jam 6, kalau separohnya berarti kira-kira jam 12, kan gitu ya. Nah, jadi kita jangan menggunakan malam hari dari jam 6 sampai jam 6 untuk melakukan ibadah, tapi separohnya saja. Berarti jam 6-nya tidur kira-kira, baru jam 12 bangun melakukan sholat, ya kan begitu. Awingkus minhu qalila, atau kurangi dari separoh itu. Kalau dikurangi mungkin jam 10, mungkin jam 9, mungkin jam 8. Itulah yang menjadi ijtihad Umar bin Khattab, sehingga sholat tarawih itu dilakukan setelah Isya, yang dulu di zaman Rasulullah tidak dikenal. Jadi Rasulullah melakukan sholat tarawih selalu di tengah malam. Ya, selalu di tengah malam. Ya, itu pun hanya tiga malam. Setelah itu Rasulullah tidak pernah keluar. Ya, karena khawatir dianggap sholat tarawih sebagai sholat wajib. Jadi Rasulullah itu sholat di malam hari di bulan Ramadan. Ada yang berjamaah kepada Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah. Nah, yang jamaah ini cerita-cerita sama yang lain. Semalam aku jamaah loh sama Rasulullah. Kamu kan enggak toh? Kan itu toh. Akhirnya, iya toh. Kalau gitu aku nanti malam jamaah sama Rasulullah. Malamnya datang lebih banyak dari malam yang pertama. Kan gitu. Lebih banyak dari malam yang pertama. Terus ini cerita-cerita lagi. Malam ketiganya lebih banyak lagi. Malam keempatnya Rasulullah kagak keluar dari rumahnya. Nggak keluar. Ditunggu oleh orang banyak. Kok nggak keluar ya? Rasulullah apa lupa? Kan gitu kira-kira. Besok paginya ditanya, ya Rasulullah, semalam kami sudah menanti Anda, menunggu sholat jamaah ditegakkan. Kata Rasulullah, aku tidak ada uzur. Tidak ada uzur, tidak tidur, tapi aku khawatir kalau aku keluar, kalian menganggap bahwa sholat tarawih itu sholat yang wajib. Makanya aku nggak keluar. Jadi Rasulullah melakukan itu. Nah, kalau begitu sholat tarawih di zaman Rasulullah gimana? Dilakukan di malam hari sendiri. Tidak berjamaah. Kalau ini dilakukan di Masjid Muhibbah, pasti di masjid kagak sholat, di rumah juga kagak sholat, ya kan? Jadi madlorotnya lebih banyak, kan gitu ya. Iya. Jadi jangan disamakan dengan kondisi di masa Rasulullah. Ya, jangankan di masa kita sekarang.
setelah Rasulullah meninggal dunia saja banyak kaum muslimin yang kemudian meninggalkan kewajiban agamanya. Ya, makanya Abu Bakar itu energinya habis untuk bagaimana menyelamatkan kaum muslimin kembali seperti pada masa Rasulullah. Karena banyak orang yang murtad, banyak yang enggan membayar zakat, banyak yang wajib aja ditinggalkan, apalagi sholat tarawih yang tidak wajib begitu. Nah itu makanya Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian Umar bin Khattab memajukan waktunya. Ya, begitu pentingnya sholat tarawih, maka Umar berharap tidak ada alasan orang tidak melakukan sholat tarawih karena dilakukannya setelah isya, jadi tidak berat begitu. Itu latar belakangnya. Nah ya, ngambil dalilnya salah satunya yang Al-Quran tadi, nisfahu awingkus minhu qalila, separohnya atau kurangi dari separoh itu. Ya, berarti antara setelah isya sampai dengan separoh malam. Kalau dikurangi kan begitu. Lanjutan ayatnya, auzid alaihi, atau ditambahi dari separoh itu. Berarti separoh ke jam 6 pagi, ya mungkin jam 2, mungkin jam 3, kan begitu, mungkin jam 1. Ya, tapi hadis-hadis yang kuat menyatakan yang paling afdol itu sepertiga malam terakhir, karena Allah dan para malaikat turun ke langit bumi untuk menyaksikan hamba-hambanya yang berdoa. Nah itu begitu, sepertiga malam terakhir. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah sholat pertama kali. Ya, maka sampai akhir hayatnya sholat tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Ya, tetapi bagi umatnya itu tidak wajib karena sudah ada koreksi dari Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Kata Allah, ya, dan di antara malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah. Nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diduga kuat surat Al-Muzammil ini turun setelah Al-Alaq karena isinya itu adalah pembekalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguatan spiritual. Ya, kalau dikaji surat Al-Muzammil itu menarik sekali itu. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan saqila. Kata Allah kan begitu. Jadi kalau Allah menyuruh memerintahkan sholat tahajud, karena Allah akan memberikan qaulan saqila. Para ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan qaulan saqila itu adalah Al-Quran. Tapi sebagian yang lain bukan. Qaulan saqila itu adalah Islam, ajaran Islam. Ajaran Islam. Sesungguhnya tidak berbeda ya. Ajaran Islam semua sumbernya ada dari semua sumbernya dari Al-Quran, kan begitu. Jadi tidak usah dipertentangkan. Jadi qaulan saqila itu Al-Quran begitu berat. Karena beratnya Al-Quran, maka yang menerimanya harus memiliki kekuatan spiritual yang bagus. Nah, supaya memiliki spiritual yang bagus, maka pembekalannya adalah dengan melakukan sholat tahajud. Ini sholat tahajud dahsyat Bapak Ibu ya. Dahsyat sekali. Kalau dikaji Masya Allah,
Hadis tentang keutamaan sholat tahajud itu begitu banyak, ya. Jadi ini yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diduga kuat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya pun tidak sendirian, karena Rasulullah kemudian mengajak Khadijah untuk melakukan hal yang sama. Kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu tinggal di rumah Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir Rasulullah menyuruh Zaid bin Harithah juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi orang-orang yang berada di rumahnya terlebih dahulu yang melakukan salat. Setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, memang kita tidak bisa kemudian secara persis begitu bisa menggambarkan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya Al-Muzammil ini. Karena begini, ketika Al-Muzammil ini mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, wahyu yang baru turun itu baru sedikit, kan gitu ya. Kalau ini wahyu yang kedua, berarti baru surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja yang turun, kan begitu. Lantas kalau gitu yang dibaca apa oleh Rasulullah? Apa diulang-ulang tuh surat Al-Alaq itu? Ya, atau surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 ini diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelemahan kita, ya, artinya kita memang tidak bisa mengungkap secara detail karena dokumennya tidak ada, begitu ya. Bahkan ayat 20 dari surat Al-Muzammil ini itu koreksi kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi koreksinya itu tidak harus terlalu lama-lama dalam melakukan sholat tahajud. Tetapi para ulama menyepakati bahwa ayat 20 itu turunnya jauh belakangan, artinya lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat itu. Kalau sholat wajib itu diperintahkan pada tahun ke-10 kenabian pada masa Isra dan Mi'raj, berarti Rasulullah dan para sahabat itu melakukan sholat tahajud itu selama 10 tahun. Ya. Isra Mi'raj kan tahun ke-10 kenabian ya. Nah. Jadi setelah Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Pada saat itulah kemudian muncul perintah sholat wajib 5 waktu. Jadi selama 10 tahun sholatnya sholat tahajud. Ya, kita tidak perlu untuk kemudian banyak mempertanyakan lah begitu ya. Tapi isi ayatnya seperti itu, begitu ya. Ayat Al-Qur'annya seperti itu, bahwa Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat tahajud di awal-awal Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan muncul pertanyaan itu, apakah surat Al-Fatihah pada saat itu sudah turun? Ya. Kalau Al-Fatihah itu belum turun, lantas Rasulullah bagaimana cara melakukan sholatnya? Kan itu ya. Ya, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, Al-Fatihah itu kan turunnya jauh setelah Al-Alaq, begitu ya. Ya, sholatnya yang dibaca apa? Kalau seperti sholat sekarang kan bacanya iftitah, Al-Fatihah, surat-surat pendek, ruku, gitu kan ya. Nah, maka ada yang menyatakan perintah sholat pada saat itu belum sempurna sebagaimana sholat yang dilakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi belum sempurna. Jadi ada tahapan sesungguhnya perintah sholat yang dilakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan makanya Allah tidak menggunakan sholat kan ya, tapi digunakannya dengan
Kumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Maka kalau itu tidak dikatakan sholat, belum tentu itu dimaknai sebagai sholat tahajud sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Kalau Rasulullah kemudian diperintahkan untuk menggunakan waktu di malam harinya separohnya atau dikurangi dari separohnya, bisa jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan waktu itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hiro, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak tahu. Ya, jejak digitalnya nggak ada, karena memang belum ada teknologi ketika itu, ya, dan belum ada budaya tulis menulis di lingkungan keluarga Rasulullah. Keluarga yang budayanya tulis menulis itu keluarganya Umar bin Khattab dari Bani Adi, itu punya budaya tulis menulis. Maka Umar bin Khattab itu sahabat yang bisa tulis menulis. Kalau keluarga Rasulullah itu tidak budaya, mereka lebih cenderung banyak berdagang sebagaimana kemarin yang kita kaji. Baik, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini waktu mau isya tapi saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.